Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusan kita, dimudahkan kesulitan kita, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu. Ini maqalah yang ke-8 dari bab 7 hal yang isinya 7. Maqalah yang ke-8, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini hadis maqalah dalam kitab ini, ya, kitab Nasha'ihul Ibad itu sistematika pembahasannya ini yaitu per bab. Bab 1 perkara, 2 perkara, bab 3 sampai ini bab 7 perkara. Nah, setiap bab itu ada maqalah. Maqalah itu kemudian isinya ada hadis, kalau enggak perkataan sahabat, kemudian maqalah ulama. Nah, ini yang hadis Nabi. Nabi bersabda, sab'atun la yanzuru ilaihim al-khaliqu binadri rahmati. Sab'atun, ada 7 hal, 7 golongan orang. Ini dereng nggih, Pak. Nggih sakniki niki. Ada 7 golongan orang la yang duru ilaihim, yang tidak akan dipandang oleh siapa? Al-Khaliqu, sang pencipta, yaitu Allah. Ada 7 orang ini yang mereka tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya Allah, binadri rahmati. Berarti bagaimana? Ya, kalau tidak dipandang dengan pandangan kasih sayang, berarti sangat dibenci oleh Allah. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi sudah tidak direken, tidak dipandang dengan pandangan kasih sayangnya Allah, sangat dibenci oleh Allah. Wala yuzakkihim, dan mereka tidak dibersihkan dari dosa-dosanya, macam wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan dari dosanya. Jadi semua yang dosanya itu tidak ada yang di-delete, dibiarkan saja. Kan di antara manusia itu nanti ada yang mungkin berdosa banyak,
tapi ada dosa-dosanya itu yang dihapus oleh Allah, di-delete. Sehingga bahkan kalau dalam riwayat yang lain tuh malaikat pencatat itu dilupakan. Jadi jejak jeleknya sudah dihapusi. Nah kalau ini sudah nggak diperhatikan, kemudian tidak disucikan oleh Allah. Wa yudkhiluhumun nar, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Siapa itu al-fa'ilu wal maf'ulu bih? Yaitu pelaku dan objeknya. Jadi maksudnya sini adalah hubungan sejenis laki-laki sesama laki-laki atau homoseksual. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, dan di situ ada sama laki-lakinya tapi ada yang jadi fa'il, pelakunya memerankan laki-laki, ada yang maf'ul bih, ada yang memerankan seperti perempuan. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda gini, idza atar rajulu ar-rajula, apabila ada seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain, maksudnya berhubungan badan laki-laki dengan laki-laki, fahuwa zaniyani, maka dia telah melakukan zina, sama dengan melakukan perbuatan zina. Jadi bukan karena ini sesama laki-laki tidak berdosa, tidak. Seperti kaumnya Nabi Lut. Jadi hubungan sejenis. Wa idza atatil mar'atu, juga demikian apabila seorang wanita mendatangi al mar'ata, wanita yang lain, fahuma zaniyatani, maka kedua wanita ini telah melakukan zina, sama dengan melakukan zina. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jadi hubungan sejenis baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, mereka ini sangat dibenci oleh Allah, tidak dilirik sama sekali oleh Allah dengan kasih sayangnya, tidak ada dosa-dosanya yang dibersihkan, mereka akan langsung dimasukkan ke neraka. Naudzubillah. Wan nakihu biyadihi, wah ini wan nakihu biyadihi, orang yang nakihu menikah dengan tangannya, maksudnya orang yang melakukan onani atau masturbasi. Wa nakihul bahimati, orang yang menyetubuhi binatang. Wah ini. Jadi ada ternyata orang yang seperti itu ada. Melihat perempuan nggak tertarik, lihat binatang tertarik ini. Jadi ada lihat perempuan tidak tertarik, melihat sapi lewat. Nah, ini. Wah ini sudah terlalu, oleh Allah nanti tidak dilihat. Kemudian orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi itu sama perbuatan yang keji juga. Jadi mungkin pertimbangannya kalau dengan orang ini senggarai repot, binatang nggak tahu protes. Nah, ini bahaya itu. Atau orang ini sudah nekat, jadi ada orang itu ada nggak tahu anekdot cerita orang itu sudah kalau dulu ini ceritanya masih Surabaya bagian Dol itu masih aktif dulu tuh, ada orang sudah semua pos itu sudah pernah dikunjungi, kemudian kan berlomba dengan temannya itu, oh ini sudah begitu kalau pulang, wah ini parfumnya ini, oh sudah ini sudah semua, baru akhirnya terakhir tuh di pinggir sawahnya sana itu ada kerbau katanya. Kemudian temannya bingung, loh sing di ini kok beda ini, ya di pinggirnya mana kebu. Naudzubillah. Nah, ini orang yang pelaku ini tidak akan mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah, artinya sangat dibenci oleh Allah. Wa nakihul mar'ati min duburiha, ya sama. Dan
orang yang menyetubuhi wanita dari belakangnya, dari duburnya. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, dan orang yang mengumpulkan, menikahi atau menyetubuhi antara wanita dan anaknya. Wah, ini banyak sekali kasus ini. Menikahi ibunya, anaknya juga dikumpuli, atau sebaliknya menikahi anaknya kemudian bonus ibunya juga. Kalau Masya Allah, ini orang yang sangat dibenci oleh Allah. Wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha fil wat'i. Nah, jadi dalam menyetubuhi itu ya anaknya, ya ibunya lah. Wazani bihalilati jarihi, dan orang yang berzina dengan istri tetangganya. Wah, ini makanya kemarin hadis sebelumnya kan malaikat Jibril selalu mengingatkan kepada Nabi tentang tetangga, jaga tetanggamu, karena begitu bahkan bagian dari tanda iman itu, sebagian dari sifat orang mukmin itu adalah memuliakan jarohu, tetangganya. Lah ini enggak, bojone tanggane di, wah ini parah. Jadi itu artinya apa? Sudah kehilangan separuhnya imannya atau sifat-sifat seorang mukmin lagi. Bahaya tetangga. Jadi ini yang sangat dibenci oleh Allah. Zina itu sudah sangat dibenci, sudah dosa. Apalagi ini istri tetangganya. Wah, ini tambah parah. Wazani bihalilati jarihi, orang yang menzinai istri tetangganya. Wal mu'dhi jarohu, yang berikutnya yang ketujuh yaitu orang yang menyakiti tetangganya bil qauli wal fi'li, baik secara verbal dengan kalimat misui, nyelahatui atau apa, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jadi wal mu'dhi jarohu, orang yang menyakiti tetangganya, baik menyakitinya bil qauli secara lisan, verbal atau dengan perbuatannya. Jadi hatta yal'anahu, sehingga tetangganya ini melaknati dia, baik itu dengan bisabbihi, dengan misui dia, wa yada'u alaihi bi ibadillahi an rahmatihi, atau dengan dia menyakiti tetangganya, akhirnya tetangganya itu berdoa agar dia dimurkai, diadab oleh Allah. Jadi bahkan dalam hadis ini sebenarnya kaitannya dengan tetangga tadi itu, memuliakan tetangga. Sampai 2 kali, yang lain kan 1 kali disebutkan itu tadi. Tapi khusus tetangga, yang terkait dengan tetangga ini 2 kali. 1 apa? Kalau itu pagar makan tanaman, pagar, menzinai istri tetangganya. Yang kedua menyakiti. Nah kalau tadi itu ya sudah kumpul sebenarnya, sudah menyakiti bifi'lihi, sudah dengan perbuatannya. Nah ini menyakiti sampai tetangganya ini yang mengumpat dia, misu-misui dia, atau bahkan mendoakan dia yang jelek. 7 kelompok orang ini sangat dibenci oleh Allah, bahkan tidak mau lihat. Ya sama dengan kita, kalau misalnya benci orang kan, ketemu
malas. Jadi ada mirip gak ketemu. Sampai kalau di udah satu acara, kalau dia datang saya gak datang. Udah sampai gitu. Kenapa? Saking ya gak seneng. Lah ada orang-orang 7 tadi itu ya ibaratnya begitu, gak mau. Dilihat saja gak mau. Gak mau Allah melihatnya dengan pandangan kasih sayangnya, bahkan langsung gak pakai di audit mungkin amalnya itu. Nah ini kan begitu berat. Jadi amalnya gak ada yang di delete, gak ada yang ini sudah, gak ada yang di oh ini dimaafkan, ini masih dimaklumi, gak ada. Jadi ada amal-amal kita ini yang nanti masih dimaklumi ibaratnya. Kalau dihisab itu ada yang dihapus, ini dihapus, ini dimaafkan ada. Tapi 7 kelompok tadi ini yang tidak ada maaf. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9. Ini juga sama hadis Nabi. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u sab'atun. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid itu ada 7 macam. Ini bab 7. Ada 7 macam orang mati syahid itu. Siwal maktul fisabilillah, selain yang memang terbunuh di jalan Allah. Selain yang terbunuh di medan perang. Lah ini ada orang-orang yang juga kategori syahid, atau biasa dikenal dengan syahid akhirat. Artinya dia di akhirat akan disejajarkan pahalanya, balasannya dengan orang yang mati syahid. Tapi di dunia itu tetap harus diperlakukan seperti orang yang biasa ketika mati jenazahnya itu. Makanya disebut syahid akhirat. Di dunia kalau syahid dunia akhirat itu ya di dunianya matinya sudah nggak disolatin, nggak dikafani, hanya dikubur saja dengan pakaiannya yang berdarah-darah itu kalau mati di medan perang itu ya. Kemudian ya sudah dimakamkan dengan kondisi ketika beliau gugur di medan perang itu. Tidak dikafani, tidak disolati, sudah mereka sudah mulia. Nah, tapi kalau yang syahid 7 ini selain al-maktul fisabilillah ini, dia ya harus dimandikan, tetap harus disolati, dikafani, disolati. Yang pertama siapa itu? Yaitu al-mabtun syahidun. Al-mabtun orang yang mati karena sakit perut. Wah, ini sakit perut itu ternyata mati syahid. Ini dengan kalau aduh perutnya mulet-mulet. Kalau misalnya dengan sebab itu meninggal, syahid. Ya mungkin perjuangan juga itu, bagaimana melilitnya perut itu oleh Allah kemudian dimuliakan. Jadi sebenarnya begitu sayangnya Allah, Allah itu begitu Rahman Rahimnya, sampai umatnya yang diuji dengan berat itu balasannya ya besar. Orang yang meninggal kesakitan, mulet-mulet mungkin ya, sakit perut, kemudian meninggal, itu syahid. Kemudian itu wal al-mabtun ai alladzi yamutu bidail batni, itu orang yang mati sebab penyakit perut, itu syahidun. Wal ghariku syahidun, orang yang mati tenggelam. Ini ada banjir, tenggelam atau banjir, syahid. Tenggelam di laut.
naik perahu, kapal, tenggelam, syahid. Jadi pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid. Ya, mungkin karena mungkin perjuangannya berat dan sadar. Dengan kesadarannya dia berjuang, ini sudah nggak ada, ini adanya lautan saja. Mencekam. Nah itulah balasannya oleh Allah juga. Di sisi Allah nanti diberi pahala syahid. Wa sahibu dzatil jambi. Ya, insyaallah berikutnya karena waktunya sampun cekap. Yang berikutnya ini baru 3 nih. Orang yang mati syahid itu sakit perut dan baru 2 tenggelam, mati tenggelam. Nah, yang 5 yang akan datang.